Baik, Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Gubernur. Ini KDM menerima curhatan organda pengusaha bus pariwisata dan PHRI Jawa Barat ya. Kita coba Saya sama cek. Apik, Pak. Kebetulan kami dari IPOBA. IPOBA ini Ikatan Pengusaha Otobus Jawa Barat. Nah, saya mewakili dari rekan-rekan untuk berbicara ke Pak Gubernur, menyampaikan apa yang saya rasakan, Pak Gubernur. Mohon maaf. Memang betul, saya suka lihat juga, saya juga sebetulnya penggemar Pak Deddy kalau yang di TikTok itu. Ini pasti ada kaitannya dengan yang pungli kemarin ya. Saya juga sangat aspirasi lah ke Pak Deddy mengenai apa yang dilakukan Pak Deddy. Tapi buat saya tuh ada yang luka Pak Deddy, mohon Ada maaf. yang luka. Lukanya di pariwisata. Benar. Kenapa luka? Sekarang kan gini, mohon maaf Pak. Maaf nih Pak ya. Ini kenapa luka? Ya luka kan sepi, orderan sepi Pak. Terus tapi orderan di pariwisata. Betul. Nah sedangkan ya, Yang wisata itu harusnya siapa? ya orang berpariwisata ya ada sekolah, ada sekolah. ibu kan, saya juga paham, cuman nanti saya bilang yang dari sekolah ini juga apa ya namanya juga konsumen lah ibarat Pak, karena kalau bis beda dengan Dan travel, konsumen objek. objek sorry ya, objek. Nah sekarang kan Pak mohon maaf, ini saya keluh saja, kalau saya pengusaha itu punya apa ya namanya punya resiko, bukan resiko apa, punya tanggung jawab. Tanggung jawab satu apa? Satu, saya tuh jadi pengusaha itu bukan orang kaya Pak. Saya usaha berdiri dari awal, saya dari calon terminal. Yang alhamdulillah sekarang bisa jadi pengusaha Pak Gubernur. Cuman ya dari situ saya itu kan pasti punya bus ngutang Pak, ya kan? Nah dari situ alhamdulillah. Nah setelah berjalannya waktu dengan adanya larang Bapak ini, ya mohon maaf Pak, bus-bus saya itu listriknya udah nggak kebayar karena ada pengurangan. Berarti kan Bapak ngutang bus, Ngutang bus. dengan mengandalkan anak sekolah sebagai objek. Oh bukan, di antaranya. Saya bilang kan di antaranya. Tadi kan saya bilang di antaranya. Dari omset yang saya biasa dapat Pak, penurunan itu sekitar 40%. Oi, Betul tadi kata Pak lumayan juga ini. Habis bilang, di bulan Juni, Juli itu harusnya itu dapat duit Pak kita, karena anak sekolah liburan. Nah, kalau saya pengusaha, wah kata Bapak, pusing-pusing amat tuh Pak, tinggal cari konsumen lain yang masih bisa itu Pak. Ya, terus juga kalau bus mungkin bisa saya jual. Oke, saya jual. Tapi kan saya punya pegawai Pak. Pokok Pak. Ya, baik ya. Yang Ini tanggapannya ya. pertama adalah gubernur itu memimpin 54 juta rakyat. 24 juta. Karena memimpin 54 juta rakyat, maka gubernur harus mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dari 54 juta itu. Kalau bicara persoalan bahwa hari ini terjadi penurunan kualitas ekonomi yang dialami oleh pengusaha hotel, kemudian pengusaha bis, sopir, jasa pariwisata. Saya juga boleh ngomong, selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Lebih dari jumlah karyawan baru. Kenapa? Saya ini hidup itu puluhan tahun, hidup dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang, terima keluh kesah orang tua pinjem bank, kemudian ngambil uang lebih dulu dari saya, kemudian dia bakti kerja nyangkul, tidak dibayar, itu jumlahnya ratusan ribu. Nah tentunya kan gini Pak, kan kebijakan saya ini adalah kebijakan untuk internal sekolah. Apa kebijakan untuk internal sekolah? Pertama, guru nggak boleh jual seragam. Guru nggak boleh jual seragam. Karena selama ini seragam disiapkan oleh sekolah. Anak-anak itu bayar, ada yang terbayar, ada yang nyicil. Kemudian banyak anak-anak yang akhirnya DO dari sekolah gara-gara uang seragamnya belum bayar. Kan bisa itu lengkap data, kan? Yang kedua, Bapak harus tahu ya, kasus Depok
itu ada anak yatim yang meninggal. Itu untuk dapetin 1,5 juta ikut piknik itu, dia kuli Pak, dari sungai dia pikulin pasir, disimpan sampai dapat 1,5 juta, hilang, meninggal. Yang satu lagi dia sudah nggak punya ayah, ibunya itu pinjam uang ke tetangganya 1,5 juta. Setelah itu saya nyari itu travelnya siapa, nggak ada, cuma ada kantornya, orangnya hilang. Pertanyaannya, ada nggak solidaritas buat mereka? Ada nggak teman-teman yang memiliki solidaritas kemanusiaan itu, ada nggak? 1 rupiah pun itu orang nggak ada yang beli. Saya waktu itu bukan bupati anggota DPR RI, yang komisi 4 bidang pertanian. Saya yang ngasih, ngurusin mereka sampai memberikan bantuan pada keluarganya, mendorong teman-teman kepolisian agar ini terus sampai tersangka. Itu tanggapan dari KDM untuk curhatan dari Organda tadi ya, pengusaha bus itu. Kita lanjut videonya. Kang Dedi, nih lihat Kang, mobil nggak pada jalan Kang. Padahal ini udah musimnya jalan-jalan. Kasihan nih Kang, mobil masih angsuran, kru juga nggak ada pemasukan. Apakah ini efek dari larangan study tour atau memang Kang Dedi suruh kita tidur? Cari penumpang lain aja Bang dulu Bang. Mana Bang Zed? Mana? Itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Benar. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi Jeep di daerah Yogyakarta, terutama Jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Masa studi tour yang demonya dari Jogja? Adanya Ini pas demo ya. Jadi yang demo itu bukan dari orang Bogor, tapi orang luar. demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, ada postingan di media sosial mengenai keluhan warga yang berkunjung ke yang merasa ada pungutan liar pada saat dia menggelar sebuah kegiatan, dan berdasarkan keterangan dari pengelola bahwa kegiatan itu tanpa izin, dan kemudian dia memberikan berbagai pemahaman tentang berbagai kewajiban yang harus dilakukan. Menurut saya begini saja, yang pertama, kalau ada sebuah kegiatan pada sebuah area pengelolaan yang dikelola oleh lembaga yang komersial, kalau itu memang tidak ada pemberitahuan, ya lebih baik dihentikan saja, kemudian dilarang menyelenggarakan dibanding kemudian menerapkan kebijakan yang dipahami sebagai pungli. Mas minta 10 juta saya bayar sekarang ya, oke. Gila ya, Mas. Yang diminta Deka apaan pungli? apa, diminta pungli lah kasarannya yang pas acara di Bogor ya. Di mana-mana. Jadi kemarin aku sempat bikin acara kantor di Kebun Raya Bogor. Jadi pas lagi main, aku lihat staff aku, asisten aku, si ini mana? Terus staff aku bilang, "Kak, itu dia dibawa security." Kok dibawa security? Oh, kaget dong. Ya katanya kita harus bayar lagi 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar. Sejak kapan ada peraturan bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar? Jadi for information, Kebun Raya Bogor itu masuk kita bayar tiket. Of course, nggak mungkin kita nggak bayar tiket. Ya, Yang kedua, apalagi kalau acara begini ya pasti bawa makanan.
mikir pasti. Apalagi aku ekstra lagi nih, karena aku bring my car. Aku bahkan kasih lebih. For information, aku bahkan selalu bagi sama followers aku hampir 3-5 juta tiap bulan untuk bagi-bagi uang ice cream untuk followers aku, apalagi untuk orang yang ketemu aku. Untuk yang followers aku pasti paham. Terus aku harus ekstra lagi karena aku bawa mic. Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah dari hal atas. Ya udah, aku bayar saat itu juga. Tapi pas aku tahu asisten aku menghilang, karena kita harus bayar katanya 700.000. Lumayan ya. Kalkulasikan Bayar karena aku bawa 700.000 50 sampai 60 orang. Per orang itu 15.000. Aku bilang staff aku, telepon asisten aku sekarang, suruh dia kesini, bawa security-nya kesini. Bawa security, gue pengen lihat nih. Sejak kapan ada aturan Pemda? Alah, aku nggak terlalu paham ya aturan Pemda kah? Logikanya gini, kalau kita harus bayar 15.000 per orang, Harus bayar 15.000 karena per kita orang bawa kali. makanan. Tapi kalau di depan itu ada UMKM, 50 udah taman itu lumayan ada lah. UMKM yang harus kita beli, it's okay gitu, nggak masalah. Berarti kita harus membantu UMKM yang ada di Bener. sana supaya membantu perekonomian di daerah Bogor. Oke dong, it's okay. Tapi bahkan di lingkungan itu tuh nggak ada kantin, kita nggak bawa makanan dari luar, kita makan apa? Makan rumput. Yang kedua, kita bawa makanan dari luar, takutnya nyampah nih. Kalaupun nyampah, untuk biaya operasional operasional. supaya sampah tuh nggak berserakan, oke. Tapi nggak mungkin lu charge satu orang 15.000, itu udah pungli, itu udah bukan lagi aturan. Benar. Terus aku bilang security-nya, ya nggak arogan ya. Kamu minta 10 juta aku bayar. Bayar saat ini juga, detik ini juga. Tapi ini peraturan dari mana? Kamu kalau mau pungli-pungli salah orang. Aku tuh paling jarang komplain kayak gini ya. Kita ini negara yang besar pajaknya. Besar, negara besar pajaknya. Tapi karena aku merasa aku cukup punya power, jangan mau udah pajak besar, fasilitas kita nggak dapat apa-apa, pungli di mana-mana. Benar, Gila, Pak. nggak mau, Mantap, nggak ya. ikhlas. Terus dia bilang, satpamnya bilang gini, oh bentar ya kak, saya ke itu dulu. Oh yaudah, coba. Akhirnya dia nggak balik, berarti kan itu pungli. Jadi buat masyarakat di luar sana ya, kalau sampai lo dipungli-pungli, record aja ya. Lo mau aduin ke pemerintahan manapun, kayaknya kita tidak dibantu, kita tidak merasakan uang pajak kita, terus kita dipungli di mana-mana lagi. Jangan mau dipungli-pungli, jangan mau dibodoh-bodohin. Nah, ini juga yang dipungli ya, korban pungli. Gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Oke, kita klaim. Nggak usah, Bu. Kita klaim. Saya berhak untuk menklaim. Tidak boleh naik. Nggak bisa Ini juga, naungan Bapak. kami, Bu. Kalau kami bilang ini nggak kami izinkan, kemana Bapak rupanya? ini punya negara loh. Iya, tanah punya negara, tapi kami nggak memfasilitasi. Pak, jangan Kenapa gitu, rupanya? Pak. Kita udah mau bayar, Bapak mau lagi kita. Hah? Iya, jangan gitu, Bapak. Enggak, maksudnya kena memaksa kali, ngegas kali gitu Kita mau ceritanya. jalan, Pak. Kita ada waktu. Iya, tapi distribusi Udah ibu juga berapa belum jam seberapa ini? ya kan. Tapi kalau ibu tadinya, coba, saya minta tadi 30. Oke, orang ini dua enggak, berapa? Berapa 1, 2, kita? 3, 4, 5, 6, 7, 21. Oh, sedikit ya mintanya ya, 21.000, berarti per orang itu 3.000 tuh. Jadi memang Klarifikasi Bogor yang tadi yang viral itu. banyak sekali event yang dilakukan di Kebun Raya. Hmm. Untuk terkait dengan diminta 15.000 per pack ya Per per orang. orang, itu sebetulnya kita memberikan jaminan kepada grup. Ini diberlakukan kepada grup karena event ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh grup Nah, kategorinya di atas 50 ya, di atas 50 sampai dengan mungkin ratusan atau ribuan, kita berikan jaminan bahwa itu nanti digunakan untuk pemeliharaan, perawatan, kebersihan setelah acara. kenapa nggak disampaikan di awal, Pak? Kalau untuk individu itu tidak diberlakukan karena ini khusus untuk grup. Makanya karena tidak ada konfirmasi ketika itu, tim security mempertanyakan ini ada kegiatan apa, membawa salah satu stafnya kalau tidak salah untuk visitor center kami untuk menjelaskan aturan-aturannya yang boleh dan tidak, apa yang berlaku untuk sebuah kegiatan grup di Kebun Raya Bogor.